Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Jamaluddin, salah satu guru di UPT SMP 1 Pinrang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, Angkatan 3, jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan NIM 21001254. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di UPT SMP 1 Pinrang pada kelas 9 dengan materi Etika Pergaulan dan Komunikasi Islam dengan model pembelajaran role play. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semua ya. Sebelum kita melanjutkan materi kita berdoa bersama. Siapa yang pimpin doa? Ya, silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Saya cek dulu kehadiran, siapa yang tidak hadir, siapa yang ada ya. Jadi dengarkan namanya. Jihan, Hadir. selanjutnya Kaisang. Hadir, Pak. Ada teman tak sakit? Tidak ada? Hadir semua, Pak. Hadir semua. Oke, saya centang semua hadir. Oke, sebelum kita lanjutkan materi anak-anakku sekalian, supaya materi kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membaca suratul Fatih. Kita bersama-sama. Abataya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. الذين أنعمت عليهم Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih semuanya. Oke, kita sebelum lanjut, saya akan bertanya dulu terlebih dahulu ya kepada anak-anakku sekalian. Apakah cara bicara kita kepada nenek sama dengan cara bicara kepada adik? Ya, silakan. Tidak sama, Pak. Kalau bicara dengan nenek harus lebih sopan dan pelan supaya menghormati orang yang lebih tua. Kalau dengan adik bisa lebih santai karena umurnya lebih muda. Oke, aplaus dulu buat semuanya. Oke, selanjutnya kita lanjut materi kita tentang indahnya etika bergaul. Ya,
Jadi materi ini sangat urgen anak-anakku sekalian. Kenapa? Karena materi ini kita dapatkan setiap hari, ya, setiap waktu, ya, pada saat kita bergaul, baik itu terkhusus di keluarga, di rumah, ya. Jadi anakku sekalian, kita apa tujuan pembelajaran kita sebenarnya? Yang pertama anakku sekalian, ya, murid memahami pengertian etika bergaul. Jadi anakku mampu mempelajari bahwa inilah nanti dihasilkan pada saat materi selesai. Ya. Yang kedua anakku sekalian mampu menelaah etika pergaulan, ya, cara mendemonstrasikan melalui mode bermain peran. Jadi nanti kita bermain peran anak-anakku sekalian, ya, kayak apa ya, drama gitu, ya, ya, kita main drama, ya, sekali lagi aplaus dulu buat kita semua, ya. Sebelum kita lanjut ada pantun. Saya bacakan dulu pantun. Kalau saya bacakan pantun, bilang apa? Iya, mantap. Lihat pantunnya. Ya. Ibadah haji, perintah agama. Jangan lupa berdoa untuk bangsa. Keluarga senang bertata kerama. Masyarakat aman, nyaman, sentosa. Sekali lagi aplaus dulu buat kita. Oke, kita lanjut materi kita, ya, yaitu tentang definisi etika pergaulan dalam Islam. Ya, coba perhatikan anakku sekalian, ya. Etika pergaulan dalam Islam adalah aturan-aturan atau norma, ya, yang diajarkan oleh agama kita. Jadi dalam kehidupan sehari-hari bagaimana cara kita bergaul dan sebagainya, ya. Menurut berbagai sumber anak-anakku sekalian, ya, etika adalah ilmu yang mempelajari baik buruknya tentang manusia, ya. Makanya tahu jelas sekali itu, boy. Kalau punya anu sekali dia. Seperti itu anak-anakku sekalian, ya. Itulah etika. Ayat yang menjelaskan tentang etika ada di surah Al-Hujurat ayat 13. Ya. Saya baca dulu, ya. Saya baca dulu nanti anak-anakku sekalian, tapi sebentar saya baca dulu semua. Kata Allah begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ada yang bisa baca dulu? Ya, Pawas ada? Ya, silakan Pawas. Ayo Pawas. Enggak? Oh, silakan saya dulu baca baru anakku sekalian, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu. Inna khalaqnakum. Min dzakarin. Wa untha. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya, inilah ayat bahwa kita harus mengenal sesama bagaimana kita bergaul kepada orang lain. Ya. Selanjutnya anak-anakku sekalian, ya, ada 4 etika yang perlu kita perhatikan, ya. Pertama anak-anakku sekalian, ada etika bergaul dengan orang yang lebih tua kita.
Ya, seperti orang tua kita, nenek kita, kakak kita. Selanjutnya yang kedua, etika bergaul dengan teman sebaya, ya. Teman sebaya anakku sekalian. Ya, yang ketiga ada etika pergaulan dengan yang lebih muda. Adik kita, adik kelas kita kah dan sebagainya, ya. Selanjutnya ada etika bergaul dengan lawan jenis. Ya, bagaimana kita bergaul dengan lawan jenis? Apakah sama atau beda? Kita jelaskan satu-satu. Satu-satu. Yang pertama, anakku sekalian, etika bergaul dengan orang yang lebih tua. Ya. Yang pertama, ya, orang yang lebih tua dari yang terdekat dan paling berhak diutamakan untuk dihormati adalah kedua orang tua. Jangan nanti Anda bestina baru harga sekali orang tuanya nak teriak-teriaki. Ada yang biasa begitu toh? Anda? Anda boleh. Harus kedua orang tua. Selain kepada orang tua kita, umat muslim dianjurkan untuk menghormati setiap orang yang lebih tua daripada kita. Oke, anak-anakku sekalian, selanjutnya ada pun beberapa adab atau etika pada saat kita bergaul kepada orang yang lebih tua. Yang pertama, kalau kita ketemu kepada orang yang lebih tua, kita mengucapkan salam. Yang kedua, berbuat baik atau berbakti dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, menjaga perasaannya, jangan singgung, jangan. Ya? Iya. Yang keempat, bertutur kata yang lebih baik dan selalu menjaga sopan santun. Selanjutnya, bersikap rendah hati kepada mereka. Rendah hati, ya. Selanjutnya, bersyukur atas kebaikan, merawat dan membesarkan kita. Terutama orang tua kita yang membesarkan. Selanjutnya, anakku sekalian, yang menghormatinya dengan tulus dan sepenuh hati. Aja tuh yang terus-terus sama orang tua. Ya, jangan. Ya, hormati dia. Selanjutnya, mendengarkan dan mengikuti nasihatnya. Ada tuh itu anak-anak biasa, nak, jangan seperti mama aku ini, jangan coba begitu. Iya, ada begitu, ya. Tidak ada di sini, tidak ada ji. Tidak ada. Iya, ada itu sebagai begitu. Nah, kalau pergi ke sekolah jangki, mak balap-balap, mamaku, miluk mak balap-balap. Tidak boleh ikuti nasihat orang tua. Tidak ada ji di sini mak balap-balap, tidak ada ji. Ya. Selanjutnya, mencontoh perilaku yang baik, yang baik saja. Ada tuh orang tua tidak baik, ya. Yang baik-baik saja dicontoh. Ada tuh orang tua gitu. Jangan dicontoh yang baik saja. Paham anak-anak? Selanjutnya, mendoakan orang tua kita. Nak bilang, jangan doakan, dan kasih kau uang jajan. Ada yang begitu? Ada. Nak bilang, tak mau kak pak saya doakan mamaku. Kenapa? Nak tinggalkan kak. Nak tinggalkan kak. Tak mau kak. Ada begitu? Ada. Iya, biasa begitu biasa. Tetap kita doakan orang tua kita, ya, supaya terpaling menjadi baik. Ya, paham ini anak-anak? Iya. Selanjutnya, menjenguk atau merawat kedua orang tuanya. Ada tuh biasa, banyak menjadi pejabat. Nak bawa ke panti jompo. Ada begitu toh? Ada. Nak bilang, mama mau simpang ini, simpang ke panti jompo. Ndak sanggup maka. Ndak ada jadi pinrang. Di sana. Ya. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, mengucapkan salam jika mengakhiri pembicaraan. Ya. Yang pertamanya salam, terakhirnya tidak mau kasih. Langsung begitu. Ada begitu? Ada. Nah, jangan seperti itu. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, yang kedua, etika pergaulan dengan teman sebaya. Seperti anak-anakku sekalian, sebaya, sekelas gitu, ya.
Etika pergaulan teman sebaya adalah etika atau aturan yang diterapkan dalam lingkungan teman sebaya. Ya. Selanjutnya anakku sekalian, saling memahami kelebihan atau kekurangan masing-masing. Nabi bilang aja itu enggak mau kak, jelek. Ada yang biasa tidak mau berteman begitu toh? Enggak mau kau saya sama itu. Kenapa? Nah, ada yang biasa begitu toh? Mudah-mudahan anakku sekalian pergaulannya baik ya. Selanjutnya saling mengingatkan dalam kebaikan satu sama lain. Nah, bilang tidak boleh begitu. Ya. Ada tuh begitu, ambil mie, tapi traktir saya. Enggak boleh. Saling mengingatkan dalam kebaikan. Contoh ambil pulpen temannya. Jangan ambil temannya, enggak boleh. Tapi ada temannya, ambil mie, tapi alat toka saya di. Itu ndak mengajak teman-temannya untuk demi kebaikan. Selanjutnya saling menjaga dan memberi nasihat. Berikan nasihat kepada temannya. Pokoknya jangan sumpah aja loro, jangan lari-lari sembunyi. Ya, berikan nasihat. Selanjutnya saling mendoakan. Doakan teman-temannya. Ya, yang sering lese salah, ya, dari rumahnya suruh ke sekolah, ternyata mampir ke mafelot. Ya. Ada begitu, ada biasa di. Dah ada di sini, dah ada. Nabi bilang nanti. Jangan udah lapar mi. Nanggong, kita main game dulu. Mafelot ini. Yo. Begitu. Ada yang biasa begitu di. Mudah-mudahan anakku sekalian ada begitu. Doakan supaya menjadi baik. Selanjutnya saling menghormati dan menghargai sesama teman. Ya, selanjutnya saling mengajak melakukan kebaikan. Ya, suruh pergi mengaji temannya dan sebagainya ya. Selanjutnya menjaga keharmonisan hubungan berteman. Ada teman biasa. Baru dibilang, kasih satu lagi tuh. Memang itu. Nah, pecah belah. Enggak boleh. Selanjutnya tidak boleh menghina temannya. Sebenarnya aja itu tuh. Begitu ya, enggak boleh. Apabila ada temannya bertikai, sigasai, maka apa istilahnya itu? Ipalalangi rekengir. Ya, diraya supaya tidak saling berkelahi. Tapi ada tuh, ya. Gasai. Ada biasa begitu di. Ada enggak boleh. Sesama teman itu tidak boleh. Apalagi biasa perempuan si tarik-tarik bilu anda rambutnya rek. Iya. Andra sago. Begitu di. Enggak boleh. Selanjutnya menunjukkan sikap empati terhadap teman-teman kita, ya. Oce? Paham ini anak-anak? Ya. Selanjutnya apa ini? Menjenguk ketika teman sakit. Nah bilang, "Coba mau tuding untuk menjenguk. Beli kilang gianu, pergi sana." Ada yang begitu? Oh, enggak ada. Pergi belikan buah, kita jenguk, doakan agar supaya sembuh. Biar mi Pak. Siapa suruh sering nambil pulpenku? Nambil kurintos. Ya. Ada yang biasa begitu? Jangan jenguk. Biar mi sakit. Aman kelas kalau tidak ada ki. Ada yang biasa begitu? Ada. Mudah-mudahan tidak ada di sini di. Selanjutnya mengucapkan salam jika mengakhiri pada saat membicara. Ya. Oke? Kita lanjut lagi. Yang ketiga. Etika bergaul dengan yang lebih muda. Ada yang kelas, adik kita di rumah, ya. Orang yang lebih muda adalah semua orang yang umurnya lebih muda dari kita. Ya, muda. Contohnya adik tak di rumah, adik tak lagi. Tapi banyak tuh Pak. Membaru tuh banyak adekku. Sayang itu.
adik kelas. Siapa adik kelasnya? Kelas 8, kelas 7. Jangan nih Pak. Ada di situ kelas 7. Lo kok gosok, lo kok gosok. Oh cucu iki. Ndak boleh. Selanjutnya anakku sekalian, etika bergaul dengan yang lebih muda ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bersikap penuh kasih sayang. Sayangi adiknya. Jangan bilang-bilangi, mama tak begini. Nah, pergi antar adik tak pergi mengaji. Mamaku ini. Saya lagi. Ya paling mama. Nah panggil mi, nah cubiki. Anda sakit. Nah bilang mi adiknya menangis sih. Iya. Begitu ada tanah. Jatuh ki mama, jatuh ki. Iya. Ada biasa begitu tak? Supaya kenapa? Supaya nasa tidak diantar mi besok. Tidak ada ji di sini, tidak ada ji. Jihan, tidak begitu ji. Tidak ji, ada adanya. Oh, untuk tidak ada adanya. Cinde nak coba. Masih moko. Selanjutnya tidak menghina. Biasa tuh banyak temannya nak hina. Asana, mamakna, bapakna, latunrung. Tindring. Nak kira. Ada yang biasa begitu tak? Ada. Tindring. Kenapa bapak tapi bilang bacok? Cok, lo kemai? Itu panggilan nenek taromai kalau bahasa Bugis. Makadai cok, lo kemai? Lo kemeli gula bikin kue. Cek, lo kemai cek? Itu panggilan orang tua ke anaknya waktu romai. Bahasa Bugis. Kau makan kue agak? Ya makanya kau makan. Nah, kalau anakku sekalian panggil adik kelasnya bilang, jangan bilang anak. Dia bilang tuh ya nak. Iya jangan. Ya bilang dek sayang bang dong. Ternyata ada uangnya. Dikasih banyak. Baru nak sayang adiknya. Dek bagi-bagi dong ya, bagi dong. Ada begitu. Ya, tidak ada begitu di sini, tidak ada. Nanti disayang itu adik, kalau ada maunya. Ya, selanjutnya tidak menyuruh. Biasa tuh suruh tidak wajar adik kelasnya. Ada begitu di? Tidak boleh memberikan nasihat yang ramah terhadap adik kelasnya atau adik yang di rumah. Adik-adiknya. Ya, selanjutnya menolongnya jika dibutuhkan. Kalau tidak jangan. Tapi berdoa supaya menolong adik-adiknya kalau dia membutuhkan. Selanjutnya bersabar menghadapinya. Ada tuh adik sedikit mau nangis lagi. Ada begitu adanya? Ada. Sedikit. Nah tambah lah apa? Iya adikku mau nangis terus. Ada begitu. Selanjutnya anak-anakku sekalian, yang terakhir anak-anakku sekalian, ya apa itu? Etika bergaul dengan lawan jenis. Sang nenek laki perempuan. Nah bilang nenek taromoy angco sama aceh. Cara bergaulnya beda. Ya. Ya laki-laki makande-kande begini. Milotoi perempuan sama laki-laki makande-kande. Makasih begini agen, makasih begini. Nggak boleh karena bukan murim. Nah bilang Pak, ojota, mau ki? Nggak walaupun pacaran nggak boleh. Nah bilang pepatah rumai makadai jauh di mata dekat di hati. Begitu. Iya. Kalau sekarang nggak ada sih begitu, ada sih. Nggak sih. Anak-anakku sekalian, dalam kehidupan sehari-hari kita, pasti kita selalu menjumpai yang namanya lawan jenis. Ada kalanya kita anak-anakku sekalian harus bergaul dengan lawan jenis, ya. Ada kalanya, karena kita perlu, ya. Apa itu? Biasa minta bantuan dan sebagainya, ya. Tapi sewajarnya jangan berlebihan.
Tapi biasa sudah ditolong, ada maunya. Oke, saya tolong tapi enggak boleh. Ya, enggak boleh. Haram, Nabi bilang agama anta. Bergaul sama laki-laki bukan mau dosa. Berdosa kita. Dosa. Nah, apa rambu-rambu yang ada rambu-rambu yang mengatur di dalam Islam, anak-anakku sekalian. Ya. Jadi etika pergaulan dengan lawan jenis ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama menghindari berduaan, tapi banyak kawan-kawannya suka kalau berduaan. Kenapa ini? Ayo, kenapa coba? Nabi bilang bang, yang sebelum kita lanjut, silakan berdiri dulu. Ya. Breaking kita. Breaking. Tapo 1, tapo 2, tapo 3, tapo 1, 1, tapo 2. Oke, tapo semua. Oke, anakku sekalian, minggu lalu kita sudah bagikan kelompok. Kelompok ini mudah-mudahan sudah membuat skenario. Skenario. Dalam ranking seolah seperti itu sebenarnya ya, begitu pergaulan. Bagaimana anak-anak, sudah siap? Kelompok 1? Siap. Kelompok 2? 3? Siap. Oke. Siapa yang mau presentasikan dulu dramanya? Ayo. Lot. Ya, oke. Kelompok kita ulang dulu. Ya, kelompok 4 ya, silakan. Jadi yang menanggapi kelompok 3. Ya, ayo nak. Ayo naik. Ya, aplaus dulu buat kelompok 4. Sini Ki. Ya, sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memainkan peran ayah dan anak. Saya sebagai ibu. Saya sebagai bapak. Saya sebagai anak. Saya sebagai anak. Saya sebagai teman. Selamat menyaksikan. Pak, mau pergi nah? Mau kemana lagi? Kerja sama teman. Sama siapa? Pulang jam berapa? Jangan bersama saja. Kalau tidak jelas alasannya, anda aku kasih izin itu. Apa akibat dari sikap kurang sopan terhadap orang tua?
Orang tua menjadi kecewa, tidak percaya, dan akhirnya tidak mengizinkan anak pergi. Ada lagi? Tidak ada, Mi. Jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, itu saja dari kelompok kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ya, 1, 2, 3. Siapa ya? Ayo tebak siapa? Kelompok 1. Ayo, silakan kelompok 1 aplaus dulu buat kelompok 1. Yang menanggapi nanti kelompok 2. Ya, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin memerankan skenario menasehati adik kelas dengan cara membentak. Tidak disarankan. Tidak disarankan. Oke, dimulai dari saya. Saya menjadi kakak kelas. Dan saya juga menjadi kakak kelas. Saya juga menjadi kakak kelas. Dan saya menjadi adik kelas. Dan saya menjadi adik kelas. Situasi yang ingin diperankan yaitu adik kelas yang membuang sampah sembarangan. Selamat menyaksikan. Apa tadi membuat itu? Buang sampah, Kak. Kalian buang sampah sembarangan. Ambil itu sampahmu. Mau kira tempat sampah ini kah? Yang buang sampah lagi lain kali. Kalau dapat kau lagi begitu, lihat ke saya nak. Siap-siap mau dapat hukuman. Iya, makanya jangan kau buang sampah sembarangan. Ngerti, Kak. Oke, sekian yang dapat kami tampil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Ya, pertanyaan? silahkan kelompok 3. Apakah menghormati orang tua berarti harus selalu setuju dengan pendapatnya? Jelaskan. Jawaban kami tidak selalu. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi kita tetap harus sopan. Ada lagi? Ya, silahkan. Mengapa kita juga harus menyayangi orang yang lebih muda? Kenapa kita harus menyayangi orang yang lebih muda? Itu disebabkan karena mereka perlu dibimbing dengan kasih sayang dan juga contoh yang baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu buat kelompok 1. Oke. Ya, anak-anakku sekalian, itulah kelompok tadi yang tampil. Silakan kumpul skenario-nya yang sudah dibuat. Ya, silakan kumpul di meja. Ya, terima kasih kelompok 3, kelompok 1. Kelompok 2 mana? Oke, terima kasih.
Oke anak-anakku sekalian, kita lihat tadi teman-teman penampilannya, skenario-nya, dramanya sangat luar biasa. Aplaus dulu buat kita semua. Ya, hebat sekali ya. Terima kasih semua anak-anakku sekalian atas tugasnya sudah diselesaikan ya dengan tepat waktu. Jadi kesimpulan materi kita anak-anakku sekalian, ada yang mau bisa simpulkan materi kita? Ancurkan tangan ya, silakan. Ya. Dengan menerapkan etika ini, maka akan terbentuk lingkungan pergaulan yang saling menghargai, mempererat silaturahmi, serta mencerminkan akhlak mulia sesuai ajaran Islam. Oke, itulah dari kelompok 2. Aplaus dulu buatnya. Ya, masih ada kelompok lain? Ya, silakan. Etika bergaul dengan orang yang lebih tua dan lebih muda merupakan bagian penting dari ajaran Islam agar hubungan sosial berjalan baik dan penuh kasih sayang. Terhadap orang yang lebih tua, kita harus menghormati, sopan dalam berbicara, mendengarkan nasihat, dan tidak membantah dengan kasar. Sedangkan terhadap orang yang lebih muda, kita harus mengajarkan hal yang baik, menyayangi, membimbing, serta memberi teladan yang baik dalam ucapan dan sikap. Dengan menerapkan etika tersebut, akan terwujud masyarakat yang saling menghormati, rukun, dan akhlakul karim. Oke, aplaus dulu buatnya. Masih ada? Masih ada? Mau simpulkan? Nah, silakan. Kesimpulan yang dapat dari materi yang disampaikan Bapak hari ini yaitu etika bergaul dengan orang yang lebih tua dan juga lebih muda sangat penting dalam kehidupan sehari-hari agar bisa tercipta hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang. Terhadap orang yang lebih tua, kita tetap harus bersikap sopan, hormat, rendah hati, serta mendengarkan nasihatnya. Sedangkan terhadap orang yang lebih muda, kita hendaknya menyayangi, membimbing, dan memberi teladan yang baik kepada mereka. Oke, terima kasih. Aplaus dulu buatnya. Oke, anak-anakku sekalian, inilah materi kita ya pada pagi hari ini dengan materi etika bergaul dalam Islam ya. Jadi sangat penting ya dalam kehidupan sehari-hari kita, baik itu bergaul dengan orang tua yang lebih tua kepada kita, karena setiap hari kita ketemu orang tua ya. Selanjutnya anak-anakku sekalian ya, perlu anak-anakku sekalian bagaimana bergaul dengan teman sebaya ya. Kenapa kita bergaul dengan teman sebaya? Itu kita setiap hari kita ketemukan di dalam kelas ya, baik di luar ya, di luar sekolah, dalam masyarakat dan sebagainya. Terakhir, dalam kehidupan sehari-hari anak-anakku sekalian, kita perlu menjaga etika pergaulan kita dengan lawan jenis. Jangan sampai terjerumus ya. Terjerumus ini bahasanya sangat kasar ya. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, marilah kita berdoa mudah-mudahan setiap hari kita tetap terjaga dari jeleknya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita selesaikan anak-anakku sekalian, silakan tulis di kertasnya masing-masing. Ya, silakan ambil kertas ya. Kita refleksi dulu ya. Tulis di kertas anak-anakku sekalian, coba perhatikan ya. Ya. Pertama, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Silakan tulis, oh begini pembelajaran hari ini. Ya, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Ya. Selanjutnya yang kedua anak-anakku sekalian, ya.
Apakah ada tantangan pada saat pembelajaran hari ini? Apakah ada masalah gitu? Ya, silakan tulis bahwa seperti ini pembelajaran kita deh. Ya. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, tulis apa ada satu hal yang anak-anakku sekalian ada mau dirubah, ya. Berbicara kepada orang tua, apa ada yang dirubah cara berbicara kita kepada orang tua, baik itu adik di rumah. Ya, itu saja anak-anakku sekalian. Silakan jawab sesuai kemampuan anak-anakku sekalian, ya, sesuai kehidupan sehari-harinya gitu, ya. Saya kasih waktu 5 menit. Ya, silakan kumpul yang sudah. Ya. Oke, terima kasih. Ya, saya bacakan anakku sekalian. Ya, jadi bagaimana pembelajaran? Ada yang menjawab sangat senang, bagus sekali, ya, sangat memuaskan karena ternyata materi ini cocok dalam kehidupan sehari-hari kita, betul nggak? Betul. Ya. Oke, anak-anakku sekalian, ya. Mudah-mudahan dalam pembelajaran kita hari ini anak-anakku sekalian mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-harinya nanti. Jadi mampu mencontoh bagaimana etika kita bergaul, baik sama orang tua dan lebih tua kita, teman sebaya, lawan jenis. Ya, oke, aplaus dulu buat kita semua. Oke, kita lanjut di pertemuan yang akan datang, materi selanjutnya, ya. Sebelum kita istirahat, mari kita berdoa bersama, mudah-mudahan pembelajaran kita mendapat rahmat dan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dimulai. Oke, terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.